Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tumbuhan dan hewan. Sebelum kami memulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dian Riani Ketriana, beserta rekan-rekan saya ada Juliana, ada juga Heni Herlina, dan juga Juliana, dan juga Aprela Anggraini. Materi pertama akan disampaikan oleh Aprela. Kepada Aprela saya persilahkan. Materi pertama yaitu ciri-ciri tumbuhan hijau. Ciri-ciri tumbuhan hijau yang pertama berwarna hijau, kedua memiliki klorofil, ketiga memerlukan cahaya, empat fotoautotrop, kelima stasioner. Ya, selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan hijau berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan yang tumbuhan lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh tetapi memiliki struktur menyerupai akar, batang, dan daun. Tumbuhan lumut terbagi menjadi lumut daun atau selanjutnya yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan berkembang biak dengan biji. Contohnya paku ekor atau Speropsida, paku purba atau Silopsida, paku kawat atau Lycopsida, dan paku sejati atau Theriopsida. Yang ketiga yaitu tumbuhan biji atau Spermatophyta, merupakan tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi tidak berkembang biak dengan biji. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae terdiri dari melinjo dan pinus. Dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae terdiri dari padi dan jagung. Materi selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu alat perkembangbiakannya memakai bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif artinya berkembang biak dengan cara menanam biji yang sudah tua atau pembiakan yang didahului dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan.
Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tak kawin, terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia dengan tujuan mempercepat proses perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, klasifikasi hewan berdasarkan tingkatannya. Ini merupakan tingkatan dari yang tertinggi dan ke rendah. Yang pertama ada kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Kingdom ini dibagi menjadi 5, yaitu ada plantae untuk tumbuhan, animalia untuk hewan, fungi untuk jamur, dan monera, serta protista. Yang kedua ada filum. Filum merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Filum animalia atau hewan ini dibagi menjadi 9, yaitu ada porifera, itu hewan berpori. Yang kedua ada Colenterata, itu hewan berongga. Yang ketiga ada Platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Yang keempat ada Nematelminthes, yaitu cacing gilik. Yang kelima itu ada Annelida, yaitu cacing gelang. Yang keenam itu ada Mollusca, itu hewan bertubuh lunak. Yang ketujuh itu ada Arthropoda, itu hewan beruas. Yang kedelapan itu ada Echinodermata, hewan berkulit duri. Dan yang terakhir ada Chordata, yaitu hewan yang memiliki tali sumbu tubuh. Selanjutnya kelas. Kelas adalah filum atau divisi yang tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas menggunakan akhiran yang berbeda-beda. Contohnya hewan mamalia itu kan hewan menyusui. Nah, contoh hewannya tuh ada anjing dan kucing dan lain-lain. Maka mereka itu dimasukkan dalam satu kelas. Selanjutnya ada ordo. Ordo adalah anggota takson setiap kelas dikelompokkan menjadi beberapa ordo atau bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Contohnya ada ordo karnivora, itu untuk bangsa yang pemakan daging. Selanjutnya ada famili. Famili adalah anggota takson setiap ordo yang dikelompokkan menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama famili pada hewan menggunakan akhiran kata idae. Misalnya Felidae itu kucing dan Canidae adalah anjing. Selanjutnya ada genus. Genus merupakan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital dan nama genus ditulis dengan huruf dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya itu ada Canis yang merupakan genus dari anjing, ada Felis yang merupakan genus kucing, dan ada Taenia merupakan genus cacing. Yang terakhir, tingkatan paling rendah yaitu spesies. Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri. Contohnya ada Canis famillaris, itu anjing, dan ada Taenia solium, yaitu cacing pita. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julie. Baik, selanjutnya mengenai perkembangbiakan hewan. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan yang terjadi karena adanya pembukaan sel telur oleh sel sperma yang kemudian dibedakan menjadi macam. Yang pertama ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Jadi pertumbuhan dan perkembangan embrionya itu terjadi di luar tubuh. Kemudian embrio yang berada di luar hidupnya itu dilapisi dengan cangkang. Dan ketika embrio tersebut telah tumbuh dengan sempurna, maka
telur tersebut akan menetas dan menghasilkan individu baru. Contohnya itu ada ayam, bebek, cicak, buaya, dan kutu. Kemudian pada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu disebut dengan vivipar, merupakan jadi hewan yang vivipar ini embrio yang dihasilkan itu akan bertumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya hingga saat melahirkan tiba. Dan pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovipar, setelah terjadi pembuahan, sel telur akan terus berkembang di dalam tubuhnya. Setelah telur menetas dan tiba waktunya untuk dilahirkan, maka individu baru tersebut akan keluar dari induknya. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif kan perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau disebut juga perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan vegetatif ini biasanya terjadi pada tingkatan-tingkatan hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada tunas, contohnya pada hewan hidra. Hidra itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan tumbuh dan hidup di air tawar. Jadi pada hidra dewasa ini, itu akan muncul sebuah benjolan-benjolan yang akan terus membesar. Jadi ketika benjolan ini sudah cukup besar, maka benjolan atau tunas tersebut akan terlepas dari induknya dan akan bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Kemudian perkembangbiakan seksual secara fragmentasi itu adalah perkembangbiakan yang terjadi yang terbentuk karena potongan tubuh induknya sendiri. Contohnya pada cacing planaria. Jika kita memotong cacing tersebut menjadi 2 bagian, maka bagian-bagian tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Yang ketiga, perkembangbiakan aseksual secara membelah diri itu merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah dirinya sendiri, contohnya pada amuba. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yeni. Materi selanjutnya yaitu penyebaran hewan. Kondisi geografis maupun iklim di berbagai belahan dunia akan membuat morfologi, fisiologi, dan beberapa hal dari fauna akan berbeda pula. Berikut persebarannya. Yang pertama, Paleartik. Daerah persebaran meliputi wilayah Siberia, Rusia, sebagian besar benua Eropa, daerah sekitar Laut Mediterania sampai Afrika bagian utara, Cina, dan Asia bagian timur laut termasuk Jepang. Jenis fauna yang termasuk wilayah Paleartik antara lain berbagai spesies anjing, termasuk serigala, tikus, kelinci, beruang kutub, panda, dan rusa kutub. Lanjut, Jul. Yang kedua, fauna nearktik.
Daerah persebarannya meliputi Amerika Utara sampai dengan Meksiko. Jenis faunanya antara lain antelop, bertanduk cabang, tikus berkantung, kalkun, berbagai jenis burung, anjing, kelinci, ular, kura-kura, dan tupai. Yang ketiga, fauna neotropik. Daerah persebarannya meliputi Amerika Selatan, Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan India bagian barat. Jenis-jenis fauna neotropik ialah armadillo, piranha, belut listrik, ilama atau unta Amerika Selatan. Jenis-jenis fauna neotropik ialah armadillo, piranha, belut listrik, ilama atau unta Amerika Selatan, buaya, kadal, kura-kura, dan macam-macam jenis spesies kera. Fauna di wilayah neotropik sebagian besar terdiri atas bertulang belakang atau vertebrata, sehingga wilayah ini sering disebut wilayah vertebrata. Yang keempat, fauna Ethiopia. Fauna Ethiopia ini daerah persebaran ini meliputi wilayah Madagaskar, Afrika, dan Jazirah Arab bagian selatan. Jenis fauna Ethiopia antara lain kuda Nil yang terdapat hanya di Sungai Nil Afrika, gorila, simpanse, unta, terenggiling, lemur, zebra, cheetah, singa, dan jerapah. Yang kelima, fauna oriental. Daerah persebarannya meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Macam-macam fauna oriental adalah gibbon, badak, orangutan, gajah, harimau, rusa, banteng, berbagai jenis unggas, ikan, reptil, dan serangga. Yang keenam, fauna Australia. Daerah persebarannya meliputi Papua, Kepulauan Aru, Australia, dan Tasmania. Jenis faunanya antara lain kanguru, platypus atau cocor bebek, kuskus, koala, walabi, cendrawasih, kasuari, ular piton, buaya, kadal, kakatua, dan merpati. Yang ketujuh, fauna Selandia Baru. Daerah persebarannya meliputi Selandia Baru atau New Zealand dan di sekitar pulau-pulau kecil Oseania. Jenis fauna Oseania antara lain kiwi dan spenodon. Yang kedelapan, fauna Antartika. Daerah persebarannya meliputi benua Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna Antartika antara lain penguin dan anjing laut. Adapun daerah persebaran fauna di Indonesia meliputi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan Indonesia bagian barat. Bagian kawasan Indonesia barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Untuk jenis kawasan Indonesia bagian barat antara lain yaitu macan tutul, badak Jawa, harimau, orangutan, gajah, beruang madu, lutung, banteng, burung jalak Bali, dan merak hijau. Yang kedua, peralihan. Untuk kawasan peralihan meliputi wilayah seperti Maluku, Timor, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan Lombok. Pada kawasan tersebut terdapat peluang percampuran antara unsur fauna oriental dan fauna australis. Untuk jenis fauna kawasan peralihan antara lain anoa pegunungan, komodo, maleo, anoa dataran rendah, rongkong, duyung, kuskus beruang, kakatua putih, kupu-kupu Sulawesi, dan soa-soa. Yang ketiga, kawasan Indonesia bagian timur. Untuk kawasan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi wilayah seperti Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya.
Untuk jenis fauna yang terdapat di kawasan Indonesia bagian timur antara lain buaya irian, kupu-kupu sayap burung, kasturi raja, ular sanca hijau, kangguru pohon, burung cendrawasih ekor pita, walibi kecil, burung kasuari, gelambir, ganda, dan burung kakatua raja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami minta maaf, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya lewat admin. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.